Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sore semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang 4 sistem manajemen Likert, hubungan antar manusia. Mungkin dari kelompok kami ada Rija Samsori, Robi Khairul Anam, Jahra, sama yang terakhir Yunus Elia Permana yang paling ganteng. Aduh, bahaya. Pertama-tama kami akan membahas tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan bisa dijelaskan suatu proses mempengaruhi untuk mengarahkan orang lain agar mengarahkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Robi Khairul Anam. Yang selanjutnya perilaku. Nah, perilaku ini spesifik membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Dari perilaku ini berfokus pada suatu perilaku para pemimpin daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial mereka. Selanjutnya, 4 sistem manajemen Likert. Menurut Francis Likert, menyebutkan teori perilaku atau gaya kepemimpinan yang berlandaskan pada hubungan antara manusia. Jadi, bentuk organisasi yang dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusianya itu organisasi yang memiliki kerja kelompok efektif yang saling berhubungan dalam suatu pola tumpang tindih dengan kelompok efektif sejenis lainnya. Melalui hasil produksi dari sudut pandang, manajemen yang kemudian dikenal dengan 4 system teori. Selanjutnya, 4 sistem teori antara lain ada otokrasi eksploitif, yaitu pemimpin membuat keputusan yang berhubungan dengan kerja dan memerintah pada bawahan untuk melaksanakannya. Ciri-cirinya ada pemimpin menentukan keputusan, menentukan standar pekerjaan, dan komunikasi top-down. Kedua, otokrasi yang baik hati, yaitu pemimpin tetap menentukan perintah-perintah tetapi memberi bawahan kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah-perintah. Ciri-cirinya, pimpinan percaya pada bawahan, memotivasi dengan hadiah atau hukuman. Selanjutnya, konsultatif, yaitu pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah-perintah setelah itu didiskusikan terlebih dahulu. Ciri-cirinya komunikasi dua arah, pimpinan mempunyai kepercayaan pada bawahan. Keempat, partisipatif, yaitu sistem yang paling ideal menurut Likert tentang cara bagaimana organisasi seharusnya tujuan ditetapkan dan keputusan kerja yang dibuat oleh kelompoknya. Ciri-cirinya, teamwork, adanya keterbukaan, dan kepercayaan pada bawahan. Jadi, teori 4 sistem ini adalah salah satu komunikasi yang mengkaji hubungan antara manusia. Likert sendiri mengatakan, perusahaan yang ingin meraih keuntungan maksimal memiliki hubungan baik dengan karyawan, sekaligus meraih kinerja dan produktivitas yang tinggi, sehingga setiap organisasi harus memaksimalkan sumber daya manusia mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zunus. Nah, selanjutnya studi kasus. Studi kasus ini kita ambil dari kerja karyawan di Toserba. Pemimpin perusahaan Toserba menerapkan sistem otokrasi. Dengan perubahan sistem otokrasi menjadi partisipatif dengan meningkatkan semangat karyawan, yaitu dengan motivasi mereka untuk bekerja lebih giat lagi untuk mendukung, untuk mendapat pendapatan dari Toserba itu. Nah, analoginya itu seperti pemimpin atau manajemen organisasi memiliki kepedulian atau memberikan dukungan kepada karyawan atau bawahan, maka karyawan atau bawahan akan memiliki motivasi kerja lebih besar sehingga menjadi lebih produktif. Nah, ini ada contoh videonya, yaitu bekerja bersama tim.
bisa kita tonton sama-sama. Silakan Rob. Nah, di sini bisa kita lihat penguin yang sedang mempertahankan hidup dari seekor paus. Nah, ini mereka saling bekerja sama. Dan ini semut yang bersama untuk mengumpulkan makanan dan dari serangan pemangsa. Yang sedang mau ganti lampu, mereka tidak nyampe, lalu mereka bekerja sama untuk menjadi tinggi seperti panjat pinang ini. Nah, terima kasih, Miss. Lanjut, Prof. Kesimpulannya yaitu semakin dekat karakteristik perilaku dari pendekatan organisasi sistem 4 partisipatif, semakin besar kemungkinan hal ini akan mengarah pada peningkatan jangka panjang dalam pergantian staf dan produktivitas yang tinggi, memo rendah, biaya rendah, dan mendapat pendapatan tinggi. Ingin mencapai efektivitas optimal, maka sistem yang ideal. Hatur, thank you. Terima kasih buat semuanya. Mungkin kami maaf sebelumnya nggak mengucapkan bahwa kita di sini akan membatasi buat pertanyaannya. Mungkin dari kelompok kami membatasinya dikarenakan waktunya juga mepet, jadi cuma satu pertanyaan boleh mengajukannya. Baik, makasih. Kalau ada yang mau bertanya boleh diajukan. Saya. Mangga. Oh, boleh. Dan boleh bertanya apa? Baik, izin bertanya. Perkenalan dulu, sama saya Neden Purbasari. Izin bertanya mengenai sistem kepemimpinan di manajemen sistem 1 dan 2. Nah, ini kan sama-sama memiliki gaya kepemimpinan autokratis. Nah, hal yang lebih menonjol itu yang membuat perbedaan itu apa? Dan yang memberikan dampak baik, gimana ya? Di antara kedua itu, mana yang memberikan dampak yang baik kepada bawahannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat saudari Nenden, mungkin saya akan konsultasi dulu ke teman-teman kelompok kami. Dan pertanyaannya apa barusan? Di antara sistem komunikasi, di antara dua sistem ini, yang autokratis eksploratif dengan autokratis yang baik hati, kalau salah yang kedua. Ya. Kan sama-sama gaya
kepemimpinannya otokratis. Nah, yang memberikan hal khusus perbedaannya itu di bagian apa, sama yang memberikan dampak baik untuk bawahannya itu lebih baik yang mana? Oke, sip. Oke, izin menjawab pertanyaan Nenden. Ya, silahkan Saudara Junus. Ya, Saudara Junus Ya. boleh dijawab. Perbedaan dari otoraksi eksploitif sama otoraksi yang baik hati. Di sini perbedaannya udah secara mendasar kita bisa lihat dari namanya aja. Otoraksi eksploitif ini seperti eksplorasi, berarti kita pemimpin yang menentukan tujuan itu pemimpin dan semua keputusan diambil oleh pemimpin. Seperti di ciri-cirinya yaitu pemimpin menentukan keputusan. Yang kedua, pemimpin menentukan standar pekerjaan. Berarti SOP yang ditentukan di perusahaan itu yang menjalankan atau yang membuat itu dari atasan, yaitu dari manajer atau dari pemimpin perusahaan. Dan otoraksi yang baik hati ini lebih ke kekeluargaan lah, seperti kekeluargaan sistem perusahaannya. Di sini kita tidak mengambil keputusan oleh pemimpin saja, dan pemimpin ini saat mengambil keputusan musyawarahkan atau mendiskusikan atau merapatkan yang lebih baik yang mana kepada bawahannya. Seperti contohnya ini ciri-cirinya pemimpin percaya pada bawahan. Percaya pada bawahan ini seperti kita memiliki tangan kanan lah, seperti tangan kanan dari perusahaan, seperti karyawannya itu memiliki pendapat untuk lebih baiknya perusahaan dan motivasi dengan hadiah dan hukuman. Dan kalau dari segi yang baik untuk perusahaan, menurut saya yang lebih tepat yaitu otoraksi yang baik hati. Karena otoraksi baik hati ini tidak terlalu otoriter atau tidak terlalu menekan kepada pegawai atau karyawan dari perusahaan. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Junus. Mungkin Saudara Nenen udah terjawab, udah puas dengan penjawaban dari Junus? Ya, sudah terjawab. Terima kasih Saudara Rija. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila dari kelompok kami mengucapkan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Last presenter.